Saat ketegangan dengan Rusia memanas, ribuan pasukan NATO, beberapa kapal perang, dan puluhan pesawat ikut serta dalam latihan militer yang membentang melintasi Atlantik, melalui Eropa ke kawasan Laut Hitam. Latihan perang tersebut ditujukan untuk mensimulasikan respons organisasi militer 30 negara itu terhadap serangan yang ditujukan kepada salah satu anggotanya. Latihan ini akan menguji kemampuan NATO untuk mengerahkan pasukan dari Amerika dan menjaga jalur pasokan tetap terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan sekutunya telah mengerahkan pasukan dan peralatan di Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia untuk mencoba meyakinkan para anggota yang bertetangga dengan Rusia bahwa mitra mereka akan membantu jika mereka diserang. Keputusan Rusia bulan lalu untuk mengirim ribuan pasukan ke daerah perbatasan dengan Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran pada aliansi militer tersebut yang meluncurkan salah satu inisiatif pengeluaran pertahanan terbesarnya setelah pasukan Rusia mencaplok semenanjung Crimea pada tahun 2014. Petinggi NATO bersikeras bahwa latihan militer yang melibatkan sekitar 9.000 tentara dari 20 negara tidak ditujukan khusus untuk Rusia, tetapi mereka berfokus pada wilayah Laut Hitam, tempat Rusia dituduh memblokir navigasi kapal secara bebas. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan latihan tersebut mengirimkan pesan penting kepada setiap musuh potensial. NATO ada di sana untuk membela semua sekutu kami, dan latihan ini mengirimkan pesan tentang kemampuan kami untuk mengangkut sejumlah besar pasukan, peralatan melintasi Atlantik, melintasi Eropa dan juga untuk memproyeksikan kekuatan maritim, kata Stoltenberg yang dikutip dari Associated Press, Sabtu 29 Mei 2021. Kapal HMS Queen Elizabeth merupakan kebanggaan Angkatan Laut Inggris. Kapal itu melakukan pelayaran perdananya dan membawa 18 jet F-35, penyebaran pertama dari begitu banyak pesawat generasi kelima di atas kapal induk. Kehadiran kapal itu, bagian dari penyebaran 6 hingga 7 bulan yang akan membawanya ke selatan melewati India, melalui Asia Tenggara hingga Laut Filipina, sebagian bertujuan untuk memulihkan citra Inggris yang ternoda sebagai kekuatan utama global sejak meninggalkan Uni Eropa. Dihiasi dengan jet-jet Amerika Serikat berteknologi tinggi dan diapit oleh kapal perang dari negara-negara NATO lainnya, kelompok penyerang kapal induk itu juga berdiri sebagai simbol persatuan yang penting, karena organisasi keamanan terbesar di dunia tersebut mencoba untuk pulih dari 4 tahun penuh gejolak di bawah pemerintahan Trump. Stoltenberg akan memimpin KTT NATO di Brussels pada 14 Juni dengan Presiden Joe Biden dan rekan-rekannya, ingin mengantarkan era baru kerjasama transatlantik, karena pasukan meninggalkan misi terlama di Afghanistan, sementara ketegangan dengan Rusia dan Cina semakin meningkat. NATO mengatakan kebijakannya terhadap Rusia didasarkan pada 2 pilar, pencegahan militer yang kuat dan dialog. Tetapi pertemuan tingkat tinggi antara dua musuh bersejarah itu jarang terjadi, dan para pejabat Eropa bersikeras bahwa Presiden Vladimir Putin semakin otoriter dan menjauhkan diri dari Barat. Kami siap untuk duduk bersama Rusia, karena menurut kami penting untuk berbicara, terutama ketika masa-masa sulit, kata Stoltenberg. Tantangan utama sekarang adalah bahwa Rusia belum menanggapi secara positif undangan kami, atau inisiatif kami, untuk pertemuan Dewan NATO Rusia, imbuhnya. Untuk diketahui Dewan NATO Rusia adalah forum konsultasi utama Rusia dengan NATO. Latihan perang mengikat di 2 pusat komando baru NATO, satu di Norfolk, Virginia, yang lainnya di Ulm, Jerman. Bagian dari fokus fase pertamanya adalah melindungi kabel bawah laut yang membawa banyak data komersial dan komunikasi antara Amerika dan Eropa. NATO mengatakan Rusia sedang memetakan perutian kabel dan mungkin memiliki niat yang lebih gelap. Kami semua membuai diri untuk berpikir bahwa Atlantik adalah wilayah yang aman di mana tidak ada hal buruk yang terjadi, dan kami dapat menggunakannya sebagai jalan raya gratis, kata Komandan Norfolk, Wakil Laksamana Angkatan Laut Amerika Andrew Lewis. Ada negara di luar sana yang memetakan kabel-kabel itu. Mereka mungkin melakukan hal buruk lainnya. Kami harus mewaspadai itu dan menjawabnya, katanya kepada wartawan.